Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk pembahasan bab 2, yaitu tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning ya. Silakan disimak. Semoga pada minggu ini kalian semua sudah memiliki materi pembelajaran, sumber buku maupun sumber lainnya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah ada 5 hal yang terpenting di sini adalah mahasiswa bisa menjelaskan 4 bagian dari siklus pengolahan data, ada aktivitas utama dan masing-masing bagiannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data transaksi. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan cara penyimpanan informasi dalam sistem informasi berbasis komputer. Dan yang keempat adalah membahas jenis-jenis informasi yang disediakan oleh SIA. Yang kelima adalah membahas secara organisasi bagaimana sistem enterprise resource planning itu bekerja. Baiklah, untuk pendahuluan ya, pada bab ini kita akan bahas 2 subbagian pembahasan utama. Yang bagian pertama adalah membahas siklus pengolahan data serta peranannya dalam menyelenggarakan aktivitas bisnis dan menyediakan informasi bagi pengguna. Jadi pada bagian awal nanti kita bahas siklus pengolahan data dan bagaimana perannya pengolahan data itu dalam aktivitas bisnis. Kemudian bagian yang kedua adalah kita akan bahas bagaimana peranan sistem informasi dalam sebuah organisasi modern yang kita kenal nanti dengan istilah ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, sekarang kita masuk subbab pembahasannya ya, yaitu pemrosesan transaksi pada siklus pengolahan data. Nah, untuk itu kita mesti tahu dulu apa itu siklus pengolahan data. Merupakan suatu proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang tentunya relevan bagi pemakai informasinya. Siapa yang menggunakan informasi tersebut maka dia adalah pemakainya. Nah, pengolahan data ini dulu banyak berkembang adalah pengolahan data yang berbasis manual dan bersifat manual ataupun tradisional. Nah, sekarang sudah banyak berkembang proses pengolahan data yang memanfaatkan komputer, bahkan memanfaatkan internet sebagai salah satu medianya. Nah, kemudian untuk pengolahan data itu sendiri tentu mungkin kalian sudah tahu ya, ada 4 poin penting di dalam sistem informasi, yaitu bagaimana proses input datanya. Sebelum diubah menjadi sebuah informasi, tentu saja ada data yang mesti kita input ya. Sebelum kita input dan kita kumpulkan, maka itu merupakan salah satu siklus dari pengolahan data. Setelah kita input datanya, kita mengolah tentunya ya, data yang sudah kita kumpulkan, kita olah, dan kemudian setelah kita olah datanya, pengolahan data ini yang tadi bisa bersifat manual kita kumpulkan ataupun berbasis komputer. Nah, kalau manual biasanya kita menyimpannya ke dalam sebuah buku atau dokumen. Tetapi jika berbasis komputer, maka penyimpanannya menggunakan PC, hard disk atau software. Ya. Setelah disimpan, maka data yang tersimpan itu akan dikeluarkan ke dalam sebuah bentuk output. Ya, tentu saja data ini tadi outputnya adalah sebuah informasi yang relevan bagi para penggunanya. Nah, di dalam proses input data ada 3 langkah yang menjadi patokannya atau sistematikanya. Yang pertama adalah langkah pertama, mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sebuah sistem yang biasanya aktivitas transaksi itu dipicu oleh aktivitas bisnis yang terjadi di dalam perusahaan. Data yang dikumpulkan dari 3 aktivitas bisnis itu biasanya ya, data itu merupakan aktivitas yang menarik. Yang menarik itu maksudnya adalah aktivitas unik yang seringkali terjadi gitu ya ke dalam sistem proses bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Jadi sumber daya yang muncul di dalam sebuah perusahaan itu biasa dipengaruhi oleh aktivitas. Contoh, misalnya ada aktivitas pemotongan bahan ya di dalam proses produksi. Maka sumber daya yang dikeluarkan yang mempengaruhi aktivitas itu adalah sumber daya biaya pemotongan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi langkah yang ketiga, bukan langkah maksudnya dari 3 segi ya aktivitas bisnis yang ada adalah
orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Ya tentu saja aktivitas itu dilakukan oleh sekelompok orang ataupun orang personal atau orang pribadi. Jadi 3 sumber ini adalah langkah pertama yang harus kita kumpulkan ke dalam suatu sistem informasi. Kemudian langkah kedua adalah memastikan bahwa data yang tadi kita sudah kumpulkan itu adalah data yang akurat. Akurat di sini maksudnya adalah datanya memang dapat bisa dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian lengkap. Lengkap itu artinya data yang terkumpulkan itu adalah data yang menyeluruh, yang bisa menggambarkan keseluruhan dari aktivitas organisasinya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah meyakinkan kebijakan perusahaan yang diikuti. Tentu saja semua kebijakan perusahaan harus merupakan landasan dari semua aktivitas apapun. Ketika perusahaan memiliki kebijakan untuk merubah strategi bisnisnya, maka strategi bisnis itu harus melalui persetujuan orang-orang yang pengambil kebijakan di dalam perusahaan itu. Setelah disetujui dan harus juga diverifikasi transaksinya, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Nah, ini salah satu dari 3 ya atau 4 proses siklus pengolahan data. Jadi input data ada 3 hal penting ini yang harus dipelajari. Oke, lanjut ya. Aktivitas bisnis umum dan sumber dokumennya. Jadi ketika ada transaksi atau aktivitas, tentu saja ada dokumen yang menjadi sumber aktivitas itu. Nah, kita lihat di sini contohnya. Aktivitas bisnis dari siklus pendapatan, misalnya mengambil pesanan pelanggan. Tentu saja dokumen sumbernya adalah pesanan penjualan. Kalau ada pesanan penjualan dari pelanggan, maka siklus pendapatan akan melakukan aktivitas apa? Mengambil pesanan pelanggan. Iya kan? Terus kemudian ada aktivitas bisnis di siklus pengeluaran. Contohnya adalah mengirimkan pesanan barang. Nah, maka jika ada aktivitas mengirimkan pesanan barang, sumber dokumennya apa? Adalah pesanan pembelian. Pesanan pembelian di sini misalnya, pesanan pembelian adalah salah satu sumber dokumen yang harus menjadi landasan dari aktivitas siklus pengeluaran untuk mengirimkan pesanan barang kepada pelanggan. Kemudian di siklus sumber daya manusia contohnya. Di sini ada aktivitas mengumpulkan data pengurangan karyawan atau mencatat waktu bekerja karyawan. Nah, mencatat waktu bekerja karyawan ini tentu saja dokumennya adalah apa? Kartu kerja atau kartu waktu. Ya, jadi setiap aktivitas itu harus memiliki dokumen sumbernya. Ketika tidak ada dokumen sumber, maka aktivitas bisnisnya harus dihentikan. Karena apa? Karena aktivitasnya tidak terverifikasi melalui dokumen-dokumen yang penting. Kemudian, nah mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyimpanan data. Untuk penyimpanan data di dalam suatu sistem informasi akuntansi, secara umum ada 5 poin penting. Yang pertama ada buku besar, ada teknik pengodean yang biasanya digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan, ada bagan akun, ada jurnal dan jejak audit. Nah, buku besar. Nah, kalau buku besar mungkin Anda semua udah tahu nih. Ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Ya, buku besar umum contohnya apa? Kas, piutang gitu ya, persediaan. Tetapi kalau buku besar pembantu itu tentu saja buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang yang merincikan masing-masing dari buku besar umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengodean. Teknik pengodean ini tidak kalah penting dengan buku besar. Teknik pengodean harus kita tahu bahwasanya teknik pengodean adalah penetapan sistematis dari angka huruf pada item untuk bisa diklasifikasikan dan mengatur item tersebut. Contohnya di sini adalah sering kita lihat barcode ya. Kode-kode barcode atau angka-angka yang tertera pada barcode itu adalah salah satu teknik pengodean yang dicantumkan ke dalam sebuah produk. Tujuannya apa? Agar bisa terlihat suatu produk itu masuk ke dalam klasifikasi produk apa. Kemudian agar kita juga bisa mengatur item-item tersebut supaya lebih
tertata rapi, dan lebih mudah untuk dicari. Baik itu dari segi harganya, kuantitasnya, dan lain sebagainya. Di dalam pengodean, ada 4 jenis kode yang dikenal secara umum. Yang pertama adalah kode urutan. Kode urutan ini diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Jadi semua item itu bisa diberikan kode secara berurutan. Kemudian kode blok. Kode blok ini seperti ini contohnya. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Misalnya kode 100.000 sampai 199.999 itu adalah menunjukkan kode blok untuk kompor elektrik. Jadi lihat angka di depannya sampai kepada angka belakangnya nih. Nah, ini satu blok kode ini dari range tersebut adalah jenis kompor elektrik. Kita memblok kode produk dari 100.000 sampai 159.999. Jadi 200.000 tidak termasuk dari jenis produk kompor elektrik ya. Kemudian kode grup. Nah, kode grup ini adalah 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Nah, kode grup ini seperti contoh, posisi digit angka pertama dan angka kedua itu merupakan lini produknya. Bisa dalam bentuk ukuran juga boleh, atau corak dari produk tersebut. Pada digit ketiganya menggambarkan warna. Digit 4, 5 tahun pembuatan, digit 6 dan 7 adalah fitur opsionalnya. Kemudian kode mnemonik. Ya, mnemonik ini adalah huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi dari suatu item. Contoh ya, dry 300W05 adalah menunjukkan bahwasannya produk tersebut low end atau 300 watt misalnya. Kemudian warnanya white. W itu menunjukkan warna ya. Mnemonik. Oke, lanjut. Nah, ada pedoman dalam kita menyusun sistem pengodean yang tentu saja harus memenuhi syarat-syarat ini agar pengodean itu jadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama, konsisten dengan tujuan penggunaannya. Jadi, dalam melakukan pengodean itu kita harus punya tujuan dulu. Tujuannya apa ketika kita mau membuat sebuah kode? Ya. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk penambahan. Jadi angka-angka atau digit angka yang kita sudah tentukan itu harus ada kemungkinan bahwasanya angka itu akan bertambah. Ketika kita sudah mengunci, maka ketika ada perubahan-perubahan, maka kita akan kesulitan untuk merubah semua pengodean yang sudah kita lakukan selama ini. Dan yang berikutnya adalah sesederhana mungkin agar apa bisa meminimalkan biaya. Yang keempat, konsisten dengan struktur organisasi perusahaan. Iya, tentu saja di dalam menyusun pengodean ini kita harus tentu mempertimbangkan bagaimana struktur organisasi perusahaannya ya, supaya apa? Supaya pengodean ini tadi bisa juga ikut menggambarkan penanggung jawab dari masing-masing produk kita. Oke, kita lanjut sekarang ke bagan akun. Nah, ya dalam pengolahan data itu tadi ingat ada input data, kemudian ada penyimpanan data. Di dalam penyimpanan data ada kita sering menggunakan bagan akun. Nah, di dalam akuntansi bagan akun yang sering digunakan seperti ini mungkin sudah sangat lumrah ya, kalian sudah sering mempelajarinya. Aktiva lancar adalah kode yang digunakan 100 sampai 199. Jadi yang masuk ke dalam kategori aktiva lancar adalah kodenya dari mulai angka 1 sampai angka 100 sampai 199. Jadi dilihat dari angka di bagian pertama ini, ketika angkanya 2 adalah menunjukkan aktiva tidak lancar. Angka 3 menunjukkan kewajiban, angka 4 menunjukkan entitas ya. Kemudian angka 5 menunjukkan pendapatan dan seterusnya. Nah, ini salah satu teknik pengodean juga. Nah, kemudian
salah satu di dalam penyimpanan data, sering juga sistem informasi akuntansi ini menggunakan penjurnalan. Nah, jurnal tentu saja kita mulai dari melakukan penjurnalan. Seperti contoh ini adalah jurnal penjualan ya, yang ada di buku halaman 36. Nah, di sini jurnal penjualan, misal tanggal 15 Oktober, ada nomor faktur, ada nomor akun, dan jumlahnya. Di dalam jurnal penjualan ini apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Memposting jurnalnya ke dalam buku besar umum dan buku besar pembantu piutang. Nah, karena ini adalah jurnal penjualan, nah maka masukkan dulu ke dalam buku besar umum. Buku besar umumnya apa? Yaitu akun piutang dan akun penjualan kredit ya. Nah, ketika masukkan di sini, nah, masukkan juga jangan lupa di dalam buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang apa? Untuk mengidentifikasi si krediturnya ya. Krediturnya KDR Builder ya. Nah, itu mempunyai riwayat. Nah, riwayat piutang. Ya, riwayat piutang. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian setelah posting ke buku besar pembantu piutang, buku besar umum pun juga seperti itu. Ya, jadi di sini misalnya tanggal 14 kita masukkan, ini adalah postingan dari jurnal penjualan. Nah, seperti ini ya, dan ini sepertinya kalian udah paham semua nih kalau ini mengenai jurnal. Nah, sekarang jejak audit juga salah satu bagian dari penyimpanan data. Jejak audit apa? Jenis transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dan titik asal ke output final. Dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Maksudnya apa nih? Kalau titik asal adalah mulai dari input data. Output final adalah apa? Laporan keuangan ya. Atau berjalan mundur, auditor itu kan kadang-kala juga melakukan hal tersebut. Dan bahkan itulah prosedur yang harus dilakukan oleh si auditor, mundur dari output final ke titik asal. Jadi semua transaksi yang terjadi dari titik asal sampai kepada output final, transaksi itu harus bisa ditelusuri, baik aktivitasnya maupun dokumennya. Nah, jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas postingan buku besar. Kalau dokumen itu bisa ditelusuri, maka dianggap sebagai aktivitas yang akurat. Ketika ada aktivitas yang miss atau misalnya tidak tercatat di dalam buku besar maupun di jurnal, maka aktivitas itu dianggap kurang lengkap. Seperti itu ya. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Nah, itu tadi secara umum. Sekarang kita bahas bagaimana penyimpanan data berbasis komputer. Ada istilah-istilah juga yang harus kita tahu di sini, yaitu aktivitas pertama adalah entitas. Entitasnya contoh ini adalah informasi tentang pelanggan. Ya. Di sini pertama harus kita pahami adalah atribut. Atribut adalah yang menggambarkan data ke dalam bentuk kolom seperti ini. Atributnya ada 5. Pertama nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Ini adalah atribut di dalam informasi pelanggan. Kemudian yang dinamakan dengan record adalah barisnya. Record yang pertama adalah entitas yang pertama nih, 19283, nomor pelanggannya ini memiliki record nama perusahaannya, alamatnya, batas kreditnya, bahkan saldonya. Nah, ini adalah disebut dengan record. Sementara nilai data adalah titik temu antara atribut dan record sebenarnya ya. Jadi misalnya batas kredit 45 ini menggambarkan apa? Nomor pelanggan 35794 memiliki batas kredit 45.000 gitu ya. Oke, lanjut. Selain itu ada juga istilah file. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan. Seperti tadi recordnya kan berdiri sendiri. Ada kalanya data itu atau recordnya memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kemudian ada istilah file induk. File induk ini adalah file permanen record yang menyimpan data kumulatif mengenai organisasi.
Jadi data yang bersifat integritas atau terintegrasi gitu ya, maksudnya adalah disebut dengan file induk. Kemudian ada file transaksi, file yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode fiskal tertentu. File transaksi secara konseptual sama dengan jurnal di dalam SIA manual atau tradisional ya. Kemudian ada database, seperangkat file data yang saling terkait dan dikendalikan secara terpusat yang disimpan dengan sedikit redundansi data. Ya, database itu berarti adalah sebuah perangkat file data yang terkait dan dikendalikan secara terpusat. Artinya apa? Ada pusat kontrol datanya yang disimpan dengan tanpa redundansi data. Redundansi itu maksudnya adalah data-data yang saling tumpang tindih gitu. Nah, itu tidak ada di dalam sebuah database. Nah, di dalam pengolahan data tentu saja ada prosesnya agar arus database-nya benar gitu ya. Nah, yang pertama adalah membuat dulu database-nya. Kemudian database itu dibaca, kemudian diperbaharui dan dilaksanakan ya. Sementara pengolahan data ini biasanya juga harus bisa dihapus gitu. Jadi kalau ada database yang tidak bisa dihapus dan tidak bisa diperbaharui, maka database-nya tidak benar. Ya, jadi database itu bisa saling dihapus, diperbaharui, kemudian bisa diganti atau bahkan di reformat kembali seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada output informasi. Nah, di dalam proses siklus pengolahan data, yang terakhir adalah output informasi. Output informasi ini bisa dalam bentuk apa nih? Data transaksi, catatan file induk, proses pembuatan file dan memperbarui catatan file induk ya. Nah, outputnya dalam misalnya catatan file induk, ini outputnya apa? Kita bisa melakukan cross check apakah datanya sudah benar atau tidak. Kemudian kita bisa mencocokkan kunci utama nomor-nomor akun yang sudah diberikan kode sebelumnya. Kemudian yang paling penting adalah outputnya adalah dalam bentuk ikhtisar laporan. Seperti laporan keuangan, itu juga merupakan output dari suatu informasi ya. Oke, next ya. Sekarang kita bahas mengenai apa sih itu System Enterprise Resource Planning. ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek organisasi seperti akuntansi, keuangan, manajemen, persediaan ke dalam suatu sistem. Oke, next kita sekarang bahas System Enterprise Resource Planning. Apa itu sistem ERP? Adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek organisasinya. Apapun semua aspek yang ada di dalam organisasi itu bisa dijadikan satu sistem. Bayangkan, ketika dulu secara tradisional, akuntansi berdiri sendiri, sumber daya manusia berdiri sendiri, manajemen sendiri, pemasaran sendiri, tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi seolah-olah egosentrisnya kelihatan banget. Nah, kalau ERP itu enggak. Semua aspek di dalam bisnis itu bergabung ke dalam suatu sistem yang terintegrasi satu dengan yang lain. Ya, itulah disebut dengan ERP. Nah, ini contoh bagannya sistem ERP yang terintegrasi. Sistem ERP ini dia berhubungan antara semua siklus di dalam perusahaan. Jadi siklus pendapatan itu masuk ke dalam database, siklus produksi masuk ke dalam database, dan yang lainnya. Ini masuk semua ke dalam database. Jadi setiap bagian ini dengan bagian yang lain itu bisa saling ngintip atau bisa saling tahu informasinya. Kalau dulu kan tidak, kalau secara manual atau secara tradisional semua berdiri sendiri dan kelihatan banget tuh ini kerjaan saya, itu bukan kerjaan saya, itu kerjaan kamu, seperti itu ya. Nah, kalau ERP ini enggak. Semua di dalam siklus bisnis itu bisa saling mengetahui. Tidak hanya di bagiannya saja, tetapi bisa mengetahui di bagian-bagian yang lain. Seperti siklus produksi misalnya. Dia bisa tahu siklus buku besar itu bagaimana pencatatannya, bagaimana pelaporannya, seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan sistem ERP. Nah, sekarang cakupan modul ERP ini
ada beberapa poin. Yang pertama adalah keuangan. Nah, keuangan tentu saja kita bicara buku besar, terkait dengan piutangnya, aktiva tetapnya, dan lain-lain. Kalau sumber daya manusia, cakupan ERP ini bicara tentang penggajian, ada bonus nggak untuk karyawan, ada pelatihan nggak yang disediakan oleh perusahaan, waktu dan kehadiran karyawan, bagaimana sistem perhitungannya. Nah, itu bagian dari sumber daya manusia. Kemudian ada memesan ke kas atau siklus pendapatan. Nah, ini bagian dari siklus pendapatan. Kita bisa tahu di modul ERP ini entry pesanan penjualan. Nah, kalau ada penjualan dari produk kita, nah kita bisa tahu tuh update berapa banyak jenis produk yang sudah dipesan. Kemudian membeli atau siklus pengeluaran. Nah, dari mulai siklus pengeluaran, pemesanan, siklus pendapatan, manufaktur, bagaimana siklus produksi. Nah, ini bisa kita lihat di dalam modul ERP gitu ya. Sampai bahkan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan, baik proyek yang sifatnya mencakup keseluruhan organisasi maupun proyek-proyek pada bidang-bidang tertentu. Terus kemudian alat sistem, alat untuk membuat data file induk. Jadi di dalam database ERP ini ada file induknya yang mengintegrasikan semua data proses bisnis perusahaan. Keuntungannya apa ERP? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, memberikan tampilan tunggal. Iya dong, karena tadi datanya terintegrasi. Jadi kita bisa lihat situasi keuangan sekarang nih gimana sih secara umum gitu ya. Kemudian input dapat dikunci sekali dan tidak berkali-kali. Maksudnya apa? Saat diasumsikan ke dalam sistem yang berbeda. Jadi dapat dikunci sekali itu maksudnya ketika database-nya sudah diupdate, maka bisa kita berikan misalnya password ya, atau dikunci aksesnya, itu bisa. Jadi ketika ada karyawan-karyawan yang istilahnya memiliki moral hazard ya, ingin menghancurkan sistem perusahaan, itu juga tidak bisa membobol sistem tersebut ya. Kemudian manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam sistem area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Kenapa? Karena dia bisa langsung melihat kondisi perusahaan secara umumnya bagaimana. Maju nggak tuh siklus produksinya? Berjalan nggak siklus produksinya? Bagaimana dengan siklus yang lainnya? Penjualan, pendapatan, bahkan siklus pembelian. Ya, dengan sekali klik database, maka manajemen bisa mengetahui maju atau mundurnya suatu perusahaan. Keuntungan yang lainnya adalah organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Nah, di dalam ERP ini ada kode-kode tertentu, seperti misalnya kalian sering lihat, misalnya kita sering gunakan username dan password ya. Nah, di dalam ERP juga seperti itu. Kode-kode atau username ini berbeda-beda nanti. Misalnya untuk akses manajemen, manager gitu ya, berbeda aksesnya dengan si karyawan. Seperti itu. Jadi manajemen atau organisasi juga bisa mengendalikan aksesnya. Siapa yang bisa melihat apa dan bagaimana, ya. Kemudian prosedur dan pelaporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Prosedur dan pelaporan yang telah distandar. Artinya apa? Dengan konsep ERP ini, pelaporannya tentu saja sudah memiliki format tertentu yang sudah disepakati standarnya. Nggak boleh berubah-ubah, ya, itu. Kemudian keuntungan yang lainnya adalah pelayanan pelanggan meningkat. Karena apa? Karyawan dapat dengan cepat mengakses persediaan yang tersedia. Kalau manual dulu, ya karyawan itu sebentar ya Mbak, Pak, kami cek dulu ya barangnya tersedia atau tidak. Apalagi seandainya ada pelanggan yang memesan dalam jumlah yang banyak. Karyawan perusahaan harus cek dulu nih barang di gudang apakah mencukupi atau tidak. Nah, itu kadang-kadang ngeceknya membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau produknya dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, dengan adanya konsep ERP ini, maka dalam satu klik gitu ya, satu kali tekan tombol, nah mereka udah bisa lihat akses bagaimana ke kondisi persediaan secara umum. Nah, kerugiannya apa? Tentu saja ada keuntungan, ada kerugian. Yang pertama tentu saja biayanya besar. Karena ini adalah suatu sistem yang harus dibeli, harus di-develop,
harus dibangun, harus dibuat dan harus didesain, sehingga butuh biaya yang cukup besar. Kemudian butuh waktu yang lama tentunya dalam menyatukan berbagai macam aspek di dalam organisasi itu ke dalam satu sistem. Nah, ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian pengadaptasian yang tidak mudah pada platform ERP. Jadi sekali kita sudah menyetujui suatu platform, ya udah disusun, kemudian di-arrange sebagai sedemikian rupa, kemudian udah disepakati platformnya. Ketika ada perubahan-perubahan dalam proses bisnis, nah platform ERP ini nggak bisa langsung serta-merta berubah, nggak bisa. Jadi dia butuh waktu yang cukup lama untuk diubah dan kemudian dilakukan perubahan di dalam sistemnya. Nah, ini salah satu kerugiannya ya. Kompleksitas yang bersumber dari integritas berbagai aktivitas sistem bisnis. Iya dong, karena semua aktivitas bisnis dalam perusahaan masuk ke dalam database ERP. Bayangkan saja kalau perusahaannya besar, size perusahaannya gede, pendapatannya banyak gitu ya, maka aktivitasnya pun akan sangat banyak. Kalau udah banyak pasti kompleks ya. Gitu. Kemudian resistensi, nggak mudah mengubah cara karyawan dalam bekerja. Yang selama ini sebelumnya belum pakai ERP, belum menggunakan sistem ERP, maka karyawan harus melakukan perubahan. Kadang-kadang kan karyawan tuh nggak siap dengan perubahan yang ada. Yang dikhawatirkan apa? Nanti saya nggak bisa ngerjain. Nanti kinerja saya nggak bagus dengan sistem yang baru. Nanti sulit. Nanti banyak. Nantinya malah yang dikhawatirkan adalah yang tidak gitu ya. Karyawan sering membayangkan seperti itu. Padahal sebenarnya sesuatu yang baru itu belum tentu tidak baik gitu. Sesuatu yang baru baik pada masanya. Seperti itu ya. Itu adalah kerugian ERP. Nah, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di forum chat. Ya, oke, terima kasih. Marilah sama-sama kita menutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.